kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai perjanjian dan syarat sahnya perjanjian. Karena dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita tidak terlepas dari suatu perbuatan hukum. Salah satu contoh yang paling nyata adalah seringkali kita membuat suatu bentuk perjanjian dengan pihak manapun. Terlebih ketika memang kita berposisi sebagai seorang legal operasional di sebuah perusahaan. Dalam tahap pertama ini saya akan mencoba menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan perjanjian itu. Definisi dari perjanjian itu seperti apa? Dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan juga sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi teman-teman semua, kalau berdasarkan pengertian yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa perjanjian itu adalah persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih yang masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang disebut dalam persetujuan itu. Itu sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai perjanjian. Sedangkan kalau kita lihat pengaturannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP mengenai definisi perjanjian itu diatur dalam pasal 1313, yaitu sebagai berikut. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum di sini. Itu sebagaimana diatur dalam pasal 1313. Nah, lebih lanjut setelah kita mengetahui definisi dari perjanjian itu sendiri, saya akan coba memaparkan hal-hal apa saja sih yang harus ada, yang umumnya harus ada dalam suatu perjanjian itu. Sebagai berikut. Hal-hal dasar yang perlu ada dalam struktur perjanjian, yaitu pertama itu judul perjanjian, lalu pembukaan, komparisi, premis, isi perjanjian, penutup, dan tanda tangan pra. Judul perjanjian ini misalkan adalah perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian kerjasama ataupun perjanjian jual-beli, seperti itu. Sedangkan kalau pembukaan itu adalah struktur kalimat dalam sebuah pembukaan di perjanjian. Pada umumnya bunyinya seperti ini. Pada hari ini, tanggal ini, tahun ini, bertempat di ini, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian oleh titik 2. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi misalnya pada hari ini, Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, bertempat di Cirebon, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara titik 2. Kurang lebih kalimat pembukaannya seperti itu. Itu ketika perjanjiannya berbentuk di bawah tangan. Nah, setelah kalimat pembukaan masuk ke tahap komparisi. Komparisi ini menjelaskan mengenai isi identitas lengkap dan jelas dari para pihak beserta kewenangannya dalam membuat ataupun dalam bertindak dalam
perjanjian tersebut. Itu yang dimaksud dengan komparisi. Setelah komparisi masuk ke premis. Premis ini pada umumnya adalah maksud dibuat dan diadakannya perjanjian oleh para pihak. Jadi penjelasan awal kenapa perjanjian itu diadakan oleh para pihak. Setelah premis itu isi perjanjian. Isi perjanjian ini adalah apa-apa saja yang disepakati, apa-apa saja yang ingin dituangkan oleh para pihak di dalam perjanjian itu sendiri. Biasanya terdiri dari berbagai pasal-pasal dan ayat-ayat. Itu isi perjanjian. Setelah lengkap isi perjanjiannya, masuk ke penutup. Penutup itu adalah bagian akhir dari suatu perjanjiannya, di mana di sini menerangkan penjelasan bahwa perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup dan dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Ini menjelaskan mengenai perjanjian tersebut bahwa memiliki masing-masing dibuat dua rangkap dan memiliki kekuatan hukum yang sama karena isinya sama dan ditandatangani oleh pihak yang sama. Dan bagian terakhir adalah tanda tangan para pihak yang membuat perjanjian itu. Pada umumnya juga disertai dengan saksi-saksi. Itulah hal-hal dasar yang pada umumnya perlu ada dalam suatu perjanjian. Nah, lebih lanjut lagi, apa sih syarat sahnya dari perjanjian itu? Syarat sahnya perjanjian itu diatur lebih lengkap di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya itu di pasal 1320 KUHP, yaitu antara lain 1. Cakap, 2. Sepakat, 3. Suatu hal tertentu, dan 4. Suatu sebab yang halal. Cakap di sini bukan berarti secara fisik. Cakap di sini adalah sebagaimana diatur dalam undang-undang bahwa ia mampu untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Terus adanya kata sepakat bahwa memang antar para pihak yang menghendaki adanya perjanjian tersebut telah setuju akan mengadakan suatu perjanjian itu sendiri. Mengenai suatu hal tertentu ini maksudnya adalah objek dari perjanjian itu adalah apa yang ada atau apa yang sekiranya akan ada. Jadi bukan hal ataupun bukan sesuatu yang memang tidak ada. Jadi memang harus ada objeknya. Dan terakhir suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal ini berarti apapun yang diperjanjikan oleh para pihak itu tidak melanggar ataupun tidak menyimpang dari ketentuan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum positifnya seperti itu. Jadi setelah kita tahu syarat sahnya sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata, jadi bukan materai. Sahnya perjanjian itu bukan karena perjanjian tersebut ditempel materai. Begitu ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk sementara teman-teman pembahasan kita mengenai perjanjian. Tadi definisinya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga dari pasal 1313 KUHP Perdata, dan juga syarat sahnya perjanjian itu sendiri.